Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain bergabung dengan Zoom. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam rangka kita mempelajari kitab Durusul Lughah, yang mana dengan ini kita memperkuat keilmuan kita terhadap fondasi dari agama kita, agama Islam. Dan semoga selawat serta salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati di sini panitia penyelenggara acara Zoom meeting pada sore hari ini, dan juga yang saya hormati seluruh hadirin yang ikut serta dalam meeting Zoom ini, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, atau kapanpun dan dimanapun berada. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, ya, yang mana ketahuilah bahwasanya kitab ini yang akan kita bahas adalah kitab yang dijadikan muqarrar ataupun kurikulum di Universitas Islam Madinah, khususnya di sana di jenjang I'dadul Lughawi atau di jenjang persiapan bahasa sebelum masuk di dalam kampus, di dalam fakultas ataupun belajar langsung di universitasnya. Jadi ini kesempatan yang sangat berbahagia dan juga mahal bagi kita semuanya dapat mempelajari kitab Durusul Lughah ini. Maka hendaknya kita ketika belajar ilmu bahasa Arab ini belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, kemudian sedikit sebelum saya masuk kepada materi kita, saya sebutkan sedikit saja beberapa keutamaan kita mempelajari bahasa Arab. Keutamaan yang pertama adalah ketahuilah bahwasanya bahasa Arab ini adalah tidak akan terlepas dari namanya kita mempelajari agama Islam. Otomatis ketika kita mempelajari bahasa Arab ini, kita akan mempelajari Al-Quran, akan paham dengan makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga akan kita paham terhadap makna hadis Nabi kita Muhammad SAW. Artinya ketika kita belajar bahasa Arab, kita pun mempelajari bahasa dari Al-Quran. Kemudian ketika kita mempelajari bahasa Arab ini, kita pun sudah membuat ataupun membangun sebuah fondasi yang kuat di dalam keilmuan kita sebelum masuk ke dalam ilmu yang lainnya di dalam agama Islam. Kalau kita melihat banyak sekali cabang ilmu dalam agama Islam seperti ilmu fikih, usul fikih, hadis, mustalahul hadis, tafsir, sirah dan sebagainya. Itu adalah awal mula fondasi yang pertama harus kita kuatkan, yaitu dengan belajar bahasa Arab. Baru kemudian kita berpindah ke cabang ilmu yang lainnya seperti fikih dan sebagainya.
Jadi ketika kita sudah memiliki kemampuan yang cukup atau mumpuni dalam menguasai bahasa Arab, insya Allah dalam cabang ilmu yang lain pun kita akan sangat mantap ketika kita mempelajarinya. Jadi ilmu bahasa Arab ini adalah fondasi yang pertama yang harus kita kuatkan sebelum kita mempelajari ilmu atau cabang ilmu yang lainnya dalam agama Islam. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam perkataannya ketika beliau mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa Arab ini. Suaranya belum ada ya? Jelas ya? Ini tadi ada yang yang kirim pesan kok nggak ada suaranya. Mungkin Mas belum ini mungkin mengatur suaranya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian juga sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjelaskan di dalam perkataannya, beliau berkata, "Idza aratta an ta'lama jawdatad dinil a'jami, fanzur ila iqbalihi 'ala al-arabiyyah." Ini sangat bagus sekali perkataan beliau, yang artinya jika engkau ingin melihat kualitas agama seseorang yang non-Arab, maka coba perhatikanlah bagaimana dia mempelajari ataupun menghadapkan dirinya untuk mempelajari bahasa Arab. Artinya, ketika kita mendalami bahasa Arab ini, mempelajari betul bahasa Arab ini akan mempengaruhi juga kualitas agama kita. Contoh misalnya, bagaimana mempengaruhi kualitas agama seseorang semakin bertakwa, beriman atau tidak. Ya, ketika seorang tahu bahasa Arab, dia tahu mana yang doa untuk dia beribadah atau mana yang doa yang dia perkataan yang dia ucapkan sehari-hari. Tahu dia agama yang benar, tahu dia akidah yang benar dan sebagainya. Maka demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam perkataan. Baik, itu mungkin sedikit ya keutamaan kita mempelajari bahasa Arab, yang mana dengan kita ketahui keutamaan dari mempelajari bahasa Arab ini, kita pun akan semakin semangat dan termotivasi ketika kita akan mempelajari bahasa Arab. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi utama kita. Ya, kita di sini akan mulai dari pelajaran yang pertama, ad-darsul awal. Ya, ad-darsu al-awal. Ya, pelajaran yang pertama yang akan kita bahas di sinilah, jika kita melihat di sini, hadza. Ya. Hadza ini adalah termasuk dia isim isyarah untuk benda yang dekat. Isim isyarah laki-laki dan bendanya itu dekat. Nah, atau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu artinya ini. Cuman di dalam bahasa Arab itu antara ini itu dibagikan menjadi dua. Ya. Ada untuk yang dekat laki-laki dan nantinya juga ada yang untuk jauh untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, dan juga yang termasuk ciri khas bahasa Arab ini membedakannya antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi jelas ya. Demikian juga di dalam agama Islam kita sangat dibedakan sekali antara perempuan dan laki-laki. Nah, penggunaan hadza di sini adalah untuk menunjuk benda yang dekat dan bentuknya dia itu muzakkar atau laki-laki. Contoh di sini coba kita lihat. Maksudnya ini muzakkar atau bendanya laki-laki tersebut adalah maksudnya secara dia itu maknawi ya. Memang di sini ada beberapa benda mati, cuman dia maknawinya adalah dia muzakkar atau laki-laki. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita baca bersama-sama ya. Hadza baitun.
Ya, sebagaimana digambar di sini, ini adalah rumah. Kemudian kita baca kosakata yang kedua, hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza babun. Ini adalah pintu. Kemudian kosakata berikutnya, hadza kitabun. Ini adalah buku. Hadza qalamun. Ini adalah pensil ataupun pena. Kemudian hadza miftahun. Ya, hadza miftahun. Ini adalah kunci. Kemudian selanjutnya hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Nah, sampai di sini sudah jelas ya penggunaan hadza. Sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, silakan ada yang memiliki pertanyaan, silakan. Silakan jika ingin bertanya langsung bertanya saja. Jika ada yang bertanya silakan. Sudah jelas ya untuk penggunaan hadza di sini. Kita ulang sekali lagi. Penggunaan hadza di sini adalah kata untuk menunjuk atau isim isyarah. Ya, kata untuk menunjuk benda yang dekat dan bentuk maknawinya adalah muzakkar atau laki-laki. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas apa perbedaan benda bentuknya itu laki-laki ataupun benda bentuknya perempuan secara maknawi. Sini sudah jelas ya penggunaan hadza. Sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 6. Ya, di sini jika kita lihat judul yang baru di sini, ma hadza. Ma di sini artinya apa? Kemudian hadza artinya ini. Ya. Ma hadza, apa ini? Ya. Ma hadza, ya. Saya akan bacakan dulu ya. Kemudian peserta semuanya, para hadirin, kemudian membaca setelah saya. Ya, didengarkan baik-baik. Saya akan bacakan. Ma hadza. Hadza baitun. Ya. Apa ini? Ini adalah rumah. Ya, sesuai gambar ya. Yang selanjutnya, ahadza baitun. Naam hadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, iya. Hadza baitun, ini adalah rumah. Itu adalah untuk bertanyanya menggunakan ma di sini apa. Kalau a di sini artinya apakah. Artinya kalau ditanya dengan apakah, tentu jawabannya tidak akan lepas dari dua hal, iya atau tidak. Ya. Naam atau la. Nah, makanya kalau kita lihat di sini ada perbedaan jawaban di antara kedua pertanyaan ini. Kalau ma hadza, maka disebutkan hadza baitun. Kalau ahadza baitun, ya itu seperti ada ya atau tidak antara dua pilihan. Maka jawabannya na'am hadza baitun. Ini adalah rumah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita baca bagian yang berikutnya. Ma hadza. Ya. Hadza qamisun. Ya, ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Qamis kalau kita lihat di sini gambarnya adalah baju. Ya. Apa ini? Ini adalah baju. Ular makan sebelah, 1 ekor kan sampai lupa.
Baik, kita lanjutkan sekarang bagian yang berikutnya. Ahadza sarirun. La, hada kursiyun. Ya. Baik. Apakah ini ranjang? Tidak. Ini adalah kursi. Ya, itu adalah artinya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Ahadza miftahun. Silakan. Ya. La, hadza qalamun. Baik. Apakah ini kunci? Tidak. Ini adalah pena. Ya, qalamun artinya pena. Ya. Kemudian kita lanjutkan bagian yang berikutnya. Ma hadza hadza najmun. Hadza najmun. Ya. Apa ini? Ini adalah bintang. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke halaman berikutnya, karena di halaman berikutnya itu adalah latihan. Nah, semua peserta atau hadirin yang hadir di Zoom meeting ini coba semuanya berusaha, coba saya berikan waktu 2 menit, coba dihafalkan 9 kosakata ini. Rumah, baitun, masjid, masjidun, Idun. itu babun, Babun. buku, kitabun, pena, qalamun, miftahun, kuncian. Coba 9 kosakata ini peserta hadirin semuanya coba diusahakan untuk dihafalkan. Saya beri waktu 2 menit ya. Ya, silakan dihafalkan. Di pintu babun. Ya, nanti di jam 20 di menit 22 nanti kita stop. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Ya, masing-masing coba dihafalkan terlebih dahulu 9 kosakata ini, karena 9 kosakata ini di latihan halaman berikutnya nanti akan ditanyakan. Silakan, saya beri waktu sekitar 2 menit ya. Coba dikuasai sebisa mungkin. Cuma 9 saja ya, insya Allah bisa. Dan ini adalah termasuk kosakata awal kita dalam pelajaran buku Kitab Durusul Lughah ini. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan coba untuk menjawab ya. Di sini saya pilih secara acak ya, dengan saya menyebut nama dari peserta yang sudah hadir di sini. Coba Mas Ahmad Faris Nasution ya di sini. Mana Mas Faris Nasution atas nama akun? Oh, mana tadi? Oh, hilang ya. Sudah close kayaknya. Coba Mas Satria Nur Fajri. Mana Satria Nur Fajri tadi? Ada saat. Ya, silakan. Nomor yang pertama dulu, gambar yang pertama, silakan dijawab. Ya. Hadza miftahun. Mumtaz. Ma hadza miftahun. Mumtaz. Ma hadza kitabun. Ya, cukup Mas. Nah, sekarang kita ganti. Sekarang di sini coba Mas Aditya. Ya. Mas Aditya.
Gambar yang kedua. Hadza babun. Mumtaz. Gambar yang kedua, Mas. Yang kedua, gambar yang kedua, ma hadza, di bawahnya kunci, gambar buku. Ya, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya sini coba akun atas nama Ahmad Zain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Gambar yang ketiga, Mas. Baca, dijawab. Ya, Ma hadza qalamun. mumtaz. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian selanjutnya akun atas nama Azizi, silakan. Ya. Gambar yang keempat. Hadza babun. Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Hadza babun. Ma hadza babun. Mumtaz. Kemudian selanjutnya Mas atas nama Mario, akun atas Mario di sini silakan dijawab gambar yang kelima. Ma hadza baitun. Mumtaz, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya akun atas nama Robi Abu Hanifah, silakan dijawab. Yang mana, Pak? Nomor gambar yang terakhir, Mas. Oh, hadza kursiun. Mumtaz, ya. Alhamdulillah semua peserta bisa menjawab dari soal-soal yang ada di halaman ke-7. Ya, saya bacakan sekali lagi ya, sambil diikuti saja oleh semua peserta ya. Saya bacakan tamrinul awal ya, tamrin ini artinya latihan. Ya. Saya bacakan saja, diikuti saja. Baik. Ma hadza miftahun. Ma hadza miftahun. Mumtaz. Saya bacakan lagi. Ma hadza kitabun. Ma hadza kitabun. Mumtaz. Ma hadza qalamun. Hadza qalamun. Ma hadza babun. Ma hadza babun. Ma hadza baitun. Hadza baitun. Baitun. Ma hadza kursiyun. Ma hadza kursiyun. Ya, bagus semuanya sudah sampai halaman ini sudah lancar semuanya, dan 9 kosakata yang di halaman awal tadi alhamdulillah masing-masing sudah menghafalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita melihat semua peserta para hadirin, jika kita melihat di sini kunci daripada kita bisa menjawab semua soal atau latihan yang ada di halaman di sini adalah 9 kosakata di halaman tadi. Nah, kita lanjutkan ya. Tamrin Nusani, ya, latihan yang kedua. Nah, sekarang saya tunjuk lagi ya secara acak. Ini akun atas nama Muhammad Hamzah. Ya, silakan Mas. Ya. Ahada baitun. La. Hada masjidun. Mumtaz. Ahadza baitun? La. Hada masjidun. Apakah ini rumah? Tidak. Ini adalah masjid. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, kemudian selanjutnya di sini akun atas nama Muhammad Yahya. Silakan Mas. Ahadza
Miftahun la hadza qalamun. Mumtaz. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Apakah ini kunci? Tidak, ini adalah pena. Mumtaz. Kemudian selanjutnya saya cek lagi di sini akun atas nama Al-Haikal. Ya, silakan akun atas nama Al-Haikal. Ahadza qamisun. Enggak tahu artinya, Ustaz. Ya, komis. Ya, artinya baju. Apakah ini baju? Maka Mas menjawabnya dengan iya atau tidak? Ya. Naam, hadza qamisun. Mumtaz, ya seperti itu. Ahadza qamisun? Na'am, hadza qamisun. Apakah ini baju? Iya, ini adalah baju. Mumtaz, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya di sini saya akan tunjuk lagi secara acak. Di sini akun atas nama Satria Nur Fajri. Ya, silakan Mas. Hadza najmun. Naam, hadza najmun. Mumtaz, barakallahu fikum. Ahadza najmun? Na'am, hadza najmun. Apakah ini sebuah bintang? Iya, ini adalah bintang. Mumtaz. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan para hadirin peserta semuanya. Sampai di sini insyaallah mudah difahami ya. Intinya adalah saya simpulkan materinya adalah menguasai penggunaan hadza dan juga menguasai 9 kosakata di awalan di halaman pertama tadi. Baik,